Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam Forum Kaunua untuk edisi hari ini, kesempatan Selasa 4 Februari 2025. Dan pendengar, pagi ini kita akan berbincang-bincang ini dalam rangka Hari Kanker Sedunia dengan topik Hari Kanker Internasional, bagaimana menopang perjuangan kanker anak Sulawesi Utara ya. Dan sudah hadir di studio kami juga ini dari Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat ya, YKAPH Sulawesi Utara. Ada Ibu Ketua, ada Ibu Heni Sucipto Cipta Maya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Iya, saya sebut Ibu Heni aja ya. Didampingi sekretaris ya dari YKAPH Sulawesi Utara. Ada Pak Kristo Senduk. Selamat pagi Pak Kris. Ya, saya panggil Pak Kris ya, biar lebih nyaman. Oke, dan Anda bisa ikuti untuk Forum Kaunua pagi ini melalui kanal YouTube ya RRI Manado. Anda juga bisa memberikan pertanyaan ya, baik melalui SMS ataupun WhatsApp di 082195835080. Baik, pendengar, dalam rangka Hari Kanker Sedunia ya, dan tahun ini tema yang diangkat dalam Hari Kanker Sedunia yaitu United by Unique ya, di mana tentunya bagaimana tema ini memiliki tujuan ya, tentu untuk menyampaikan pesan, meningkatkan kesadaran publik tentang pengendalian kanker, dan sekaligus juga mengajak kita untuk lebih memahami bahwa setiap pengalaman penderita kanker itu adalah memiliki hal-hal yang unik, yang berbeda-beda ya. Dan pagi ini kita bincang-bincang dengan Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat ya, Ibu Heni. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke topik ya untuk pagi ini, mungkin selain saya, masyarakat pendengar juga ingin tahu ini bagaimana ini Ibu Heni sebagai ketua, bagaimana merintis atau asal mula dari yayasan ini, seperti apa perjalanannya. Mungkin bisa disampaikan, dijelaskan. Silakan Ibu Heni. Ya, selamat pagi para pemirsa sekalian. Awalnya dari berdirinya yayasan ini, kami beberapa teman dari Radio Sumber Kasih, tim kerja ya. Tim kerja. Ya. Waktu itu masih fans dulu. Ya. Kami bersepakat untuk melayani sesama kami yang menelpon waktu itu. Kami dengar ada yang sakit, kami berkunjung. Kunjungi. Dan pada waktu itu. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2006. 2006 ya. Iya, 2006. Itu awal mula ya. Iya. Sejak itu kami berjalan menuju rumah sakit juga karena diminta doakan. Kami tidak memandang siapa dia, pokoknya ada yang nelpon minta tolong dibantu doa. Kami berjalan bersama teman-teman menjual kue dan kami membawa bingkisan buah untuk penderita. Dan kami memasuki rumah sakit juga, dan pada waktu itu kepala ruang Estella itu melihat kami pelayanan untuk orang sakit, maka mereka meminta kami untuk melayani di Estella. Jadi artinya mereka berikan dukungan juga ya? Iya. Nah, sejak itu kami diminta setiap minggu pelayanan untuk memberi support semangat untuk anak-anak penderita kanker yang sedang berobat. Disitulah terbentuk yayasan, tetapi waktu itu masih Yayasan Manado. Yayasan Manado. Masih kecil lah.
Jadi waktu berjalan, maka adalah yayasan ini atas permintaan orang tua untuk bisa membantu mereka dalam masa pengobatan anak-anak mereka. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Ini Iya. perjuangan dari Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat ya. Ini kenapa dinamakan Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat? Kenapa ada pejuang hebatnya ini? Maksudnya apa ini? Pejuang hebat ini karena melihat anak-anak ini berjuang dengan apa ya? Kalau melihat orang sakit itu, sakit kepala aja udah rasa Sudah memang rasa setengah mati ya. Setengah mati ya. Apalagi anak-anak menderita kanker, kadang-kadang memang tidak tega melihat mereka dalam kondisi dalam keadaan begitu. Makanya kami ini sebagai pengurus menyemangati mereka, kasih support mereka untuk tetap bersemangat gitu. Tetap berjuang. Jadi mereka berjuang di dalam kesakitan ini dan puji Tuhan ada beberapa juga anak yang sudah sembuh. Sembuh ya? Puji Tuhan ya. Luar biasa. Oke. Baik, ini luar biasa dari yayasan di bawah asuhan Ibu Henny ya. Dan sesuai dengan topik pagi ini, Hari Kanker Internasional 2025 menopang perjuangan kanker anak Sulawesi Utara. Nah, kira-kira kalau sehubungan dengan Hari Kanker Sedunia ini, dari yayasan sendiri ini ada bagaimana memperingati Hari Kanker Sedunia ini? Apa bisa dijawab oleh Bung Kris atau gimana? Apa saja yang dilakukan ini? Ada hal-hal apa yang dilakukan? Selamat pagi semua, salam baku apa semua. Mungkin orang dari Yayasan Kanker dalam memperingati Hari Kanker yang akan kita peringati sekarang, kita punya rencana planning. Nanti rencananya tanggal 22 kita akan membuat satu acara yang sedikit bertema SOSEDU. 22 Februari. Iya. Itu rencananya datangkan dokter-dokter yang memang secara edukatif akan share ke orang-orang di sekitar situ. Kenapa kita pilih ke Mantos? Karena memang posisinya strategis. Kita ingin menjangkau semua orang. Menjangkau ya, betul. Paling tidak kalau orangnya ndak hadir dengar paling tidak orang petalinga orang badengar ketika orang dengar. Karena memang kondisinya memang orang harus akui terlalu banyak di kehidupan apalagi orang di masyarakat Sulut yang kurang kesadaran pentingnya pencegahan dini terhadap kanker. Pencegahan dini, betul. Dan itu memang case yang kita dapat di lapangan selama ini kita yayasan ini ada memang hampir kebanyakan itu terlambat. Orang tua terlalu berpikir bahwa kebiasaan dulu yang cuma sakit kepala kuat, panas, berusaha memberikan pengobatan tanpa melakukan pemeriksaan secara medis yang ternyata so ada kanker. Itu. So ada DP ciri-ciri dan begitu ya. Makanya dari situ membantu semampunya maupun dari donatur-donatur yang ada untuk membantu anak-anak supaya jangan sampai lah kalau buat kita sendiri, dorang punya hak untuk bahagia. Betul. Dorang punya hak untuk menikmati hidup. Terlalu sakit kalau dorang mau lakukan pengobatan kemo dan sedikit tambahan mungkin menyambung ketua tadi yang bilang kenapa dibilang Yayasan Kanker Pejuang Hebat. Nah ya, saya sendiri pun memang betul apa yang dikatakan ketua bahwa mereka itu adalah anak-anak hebat. Orang dewasa, orang nggak bisa munafik bahwa kalau pun sakit kepala ataupun potong kuku, sebaiknya nyanda kadang jabat status, Tuhan tolonglah aku sakit, aduh kita so sakit begini. Dorang walaupun so kemo,
so sakit, so panas, apa yang orang cuma bilang nyanda, sakit, malah kebanyakan diam, malah orang tetap ceria. Mungkin karena malu atau merasa risih, takut atau gimana? Mereka lebih cenderung mereka tidak memikirkan orang penyakit. Kalau orang tanya, dia sakit apa? Sakit parah. Coba orang kembali ke orang manusia yang orang dewasa, sakit apa? Aduh kasihan dia, kasihan sakit begini. Hal itu pula yang secara manusia kita pribadi dan mungkin teman-teman yayasan yang lain menjadi support orang. Orang itu anak kecil boleh semangat loh. Iya betul. Apalagi orang besar. Orang butuh orang untuk bikin orang semangat itu untuk ada harapan. Iya betul. Harapan dan puji Tuhan itu. Ya dari beberapa hal, dari beberapa pasien yang ada yang sembuh. Tapi itu kita orang juga tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Ada semua juga terserah. Ada yang di atas ya. Dipanggil Tuhan seperti itu. Baik. Jadi ini program rencana ini ada kegiatan SOS-Edu ini selain sosialisasi ada apa aja yang dilakukan ini dari yayasan dalam rangka Hari Kanker Sedunia ini? Dari kita sendiri sebenarnya ada banyak hal. Kita lebih cenderung turun ke lapangan. Karena kan kalau kita punya dua target, di mana memberikan edukasi, pembelajaran tentang pentingnya hidup sehat ya. Ya, kemudian ada juga ya memang kita harus turun bersama teman-teman yang lain untuk memang turun lokasi untuk mencari menanggapi setiap laporan-laporan ada. Kita kan punya fanpage, mencari data-data ya fanpage di mana karena kan permasalahan yang ada sekarang itu yang saya bilang tadi, banyak orang yang malu atau kurang tahu mau kasih doa, tapi anak ini kita sakit tapi kita malu bilang. Ya sudah orang turun, orang cari tahu apa sih ibu mau, ayo orang tolong. Karena kan semakin lama orang ambil keputusan, kasihan si anaknya. Orang tua pun kasihan akan susah. Proses pengobatan itu panjang, bukan seperti orang sakit kepala yang minum paracetamol selesai. Baik ya. Iya. Tapi dia mempunyai proses yang panjang sampai dinyatakan sembuh. Nah itu yang orang semua pengurus jaga supaya orang itu bisa sembuh seperti itu. Jadi berarti selain memberikan edukasi ini berarti dalam hal ini ada kolaborasi ya dari pemerintah dan pihak-pihak lain ini. Dari pihak-pihak mana saja ini yang ikut membantu? Karena kalau yang namanya mencari data kan itu tidak mungkin lah yayasan cari sendiri ya. Pasti ada bantuan dari mana gitu untuk bisa mengetahui di sini ada yang sakit ini, di sini bagaimana? Memang dalam penentuan data memang sampai saat ini kita masih manual. Manual. Dalam artian kita menerima laporan-laporan dari masyarakat, tapi tentu ketika kita mengambil tindakan untuk turun, ya tentu kita sebagai masyarakat harus berkolaborasi dengan pemerintah. Karena kan tentu ketika orang masuk harus meminta izin pada pemerintah tersebut. Kalau dengan dalam hal ini dinas kesehatan bagaimana perannya terkait dengan data-data ini, Ibu Heni gimana? Begini, kita kan yang lalu dengan dari pusat ya, kita mendapat data setiap 3 menit satu anak menderita kanker. Wow. 20 anak setiap jam dan 480 anak didiagnosa kanker. Jadi setiap harinya itu ada ya? Bertambah juga. Makanya perlu mengadakan SOS-Edu ini ke berbagai daerah. Dan memang rencana kami akan mengadakan acara ini mengundang, kalau bisa kita bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mengundang guru, satu orang guru dan mungkin satu anak supaya bisa mendengar langsung dari dokter ahli kanker anak, bisa mendengar penyampaian dari beliau untuk hidup sehat. Karena di sekolah-sekolah ini biasanya anak-anak jajan kan sudah tidak itu orang tua tidak bisa kontrol juga, minta uang jajan, tahu-tahu di pinggir jalan sudah. Nah kalau di luar kita yang lalu pernah dengar sudah di viral juga, anak-anak minum apa ya,
minuman apa itu? Minuman-minuman yang bisa yang mengandung apa enggak tahu, itu langsung masuk rumah sakit, kejang-kejang ada yang meninggal kan. Keracunan begitu ya. Jadi makanya perlu sekali untuk orang tua mengawasi anak juga. Jadi bukan cuma hanya memberi uang jajan tetapi tidak terkontrol. Di sekolah juga guru-guru harus tahu jualan itu di kantin-kantin itu mengandung bahan apa. Itu kalau bisa diperketat juga. Itu. Iya. Jadi itu ya, memberikan pemahaman ya, Iya. sosialisasi begitu ya. Nah, oke, baik, Ibu Heni, kita akan bincang-bincang lagi ya, tapi kita break dulu sejenak Iya. untuk mendengarkan yang mau lewat ini. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Baik, pendengar, masih di Forum Kaunua untuk pagi hari ini ya, kita masih membahas topik yang sama terkait dengan dalam rangka Hari Kanker Sedunia. Ya, bagaimana ya menopang perjuangan kanker anak Sulawesi Utara. Ya, baik, kita ke Ibu Heni lagi nih. Ibu Heni kan tadi sudah menceritakan sejarah awal mula kisah berdirinya Yayasan Kanker Anak ini ya. Nah, tentunya perjuangan dari tahun 2006 sampai sekarang ini ya tidak lepas dari yang namanya tantangan dan tentu butuh topangan dukungan. Nah, kalau dari Ibu Heni sendiri bagaimana menurut Anda peran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, seperti apa peran mereka dalam menunjang yayasan ini? Kalau untuk Dinas Kesehatan selama ini belum ada dukungan juga dari Dinas Kesehatan. Kami sementara ini mencoba. Belum pernah ada? Belum pernah. Wow, luar biasa. Orang-orang yang tergerak, yang sudah melihat langsung bantuan kami untuk membantu anak-anak yang kena kanker dan apalagi yang tidak mampu. Banyak yang melihat hasilnya, perjuangan anak-anak dan perjuangan juga semua pengurus bersama orang tua yang ada. Banyak juga yang menyumbang, mensupport kami. Dan kami bersyukur juga Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe bisa menyumbangkan rumah singgah untuk kami tempati karena dari awal itu uang juga agak menipis. Jadi kami awalnya menyewa rumah yang di Manibang sana, tetapi kan nantinya habis kontrak itu diperpanjang lagi. Sedangkan uang itu membiayai anak-anak pengobatan. Jadi anak-anak pengobatan ini transportnya yang ditanggung yayasan juga. Untuk meringankan mereka. Kenapa kita melakukan itu? Karena mereka
biaya yang transport dari rumah sakit ke rumah singgah ke rumah sakit itu ditanggung oleh yayasan. Begitu juga dari kampung. Tapi kalau dia memang positif sudah dia terdiagnosa kanker, itu baru ditanggulangi yayasan. Jadi dana untuk proses semuanya itu dari yayasan sendiri. Iya. Itu dananya dari mana itu, Ibu? Dari donatur-donatur yang ya? donasi yang orang-orang yang itu yang saya bilang tadi, mereka tahu perjuangan kita untuk membantu anak-anak, mereka setiap bulan ada yang donatur tetap, gitu. Tapi dari pemerintah belum ada, dari yang lain-lain belum ada. Oke, jadi dari pemerintah belum ada, sedikit pun ya? Belum. Bahkan uang kami sendiri yang keluar dari awal. Oh, oke, baik. Sangat prihatin juga ya. Baik, kalau dari yayasan sendiri, ini program-program apa saja ini yang sudah dilaksanakan ini, apalagi menggunakan dana sendiri ini dari yayasan? Apa saja yang sudah dilakukan ini program-programnya? Kalau untuk program, kita memang sudah merencanakan dari awal untuk mengadakan sosial edu ini, tetapi belum tersalurkan sekarang karena kendalanya anggaran yang menipis. Oh, anggaran terbatas. Terbatas dan dukungan juga dari pemerintah selama ini ya kayaknya belum ada ya. Jadi kerinduan kami untuk turun ke lapangan juga sangat besar. Oke. Jadi dari yayasan sendiri sangat merindukan ya. Iya. Bantuan langsung dari pemerintah ya. Iya. Oke. Baik. Nah, Ibu Heni, untuk Yayasan Kanker Anak yang diketuai oleh Ibu Heni sendiri, ada berapa banyak anak sekarang yang dirawat di yayasan ini, Ibu Heni? Kalau sekarang ada 6 ya. 6. Anakku ini. Aswan. 5, satu sebenarnya 6, tapi satu lagi setiap 3 bulan hanya udah rawat jalan. memasuki survive. Jadi yang 5 orang ini membantu anak-anak yang kalau jauh tinggal tempat tinggal, kita menyediakan guru juga yang mengajar di rumah singgah. Tetapi kebanyakan mereka pulang karena ada yang sudah SMP, ada yang mamanya meninggal, papanya sudah tidak ada lagi, sudah tidak tahu kemana, yang merawat neneknya bersama tetenya, opa oma. Nah, opanya ini nelayan. Jadi omanya ini membantu di rumah. Jadi mau tidak mau mereka harus pulang. Tetapi begitu jadwal di rumah sakit untuk kemo atau untuk lab, mereka harus singgah ke rumah singgah. Oh, begitu. Dan melihat berapa hari, kalau anak ini kondisinya bagus, baru dipulangkan. Berarti bukan selamanya harus ditampung di rumah singgah ini ya? Namanya rumah singgah. Iya, oke, baik. Nah, baik pendengar, kita akan berikan kesempatan ya di line telepon di 082195835080 ya, baik di line telepon, di SMS ataupun di WhatsApp ya. Sekali lagi di SMS ataupun WhatsApp. Oke, sebelum kita ke pendengar, Ibu Heni, mungkin saya ingin tahu juga, masyarakat juga ingin tahu, ini untuk bisa melakukan perawatan di rumah singgah di yayasan Ibu ini, apakah gratis atau seperti apa, Ibu Heni? Ya, semua gratis, makan gratis, susu, pamper semua disediakan di yayasan. Jadi orang tua hanya fokus untuk anak-anak bisa sembuh. Mereka fokus untuk anak-anak saja. Tidak ada tuntutan lain dari yayasan. Yang penting mereka aturannya harus ikut dengan harus aturan. Sesuai aturan. Untuk syarat-syaratnya nggak ada. Nggak ada. Selain 0 sampai 17 tahun itu yang kami bantu. Oke, baik. Baik, kita ke line telepon di 082195835080
Ya, kita masih berbicara terkait dengan dalam rangka Hari Kanker Internasional atau Hari Kanker Sedunia, bagaimana menopang perjuangan kanker anak Sulawesi Utara. Di sini ada dari Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat. Ya. Baik, selamat pagi Forum Kaunua. Selamat pagi. Selamat pagi, Alex. Iya. Oke, Selamat baik. pagi. Silakan Alex. Ibu Heni. Ada Ibu Heni di sini dan Iya, Bung selamat Kris. pagi, Pak. Ini Cicip Tomaya. Iya. Ibu memang seorang pahlawan kalau bisa disebut ya untuk perjuangan Terima kasih. anak-anak yang menderita kanker. Hmm. Semoga Tuhan akan memberikan Ibu semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Bu, Amin. mau tanya Bu. Seperti itu. Hmm. Dan kedua Bu, ini penyebab-penyebab mungkin kalau kita mau tanya ini mungkin di luar Ibu TM skill kan. Anak-anak itu karena kita pernah dengar ya salah satu dokter yang almarhum itu dokter Renci Waro dia bilang itu penyebab kanker itu karena kadang-kala tuh anak-anak di sekolah dan sekolah tidak mengawasi kok tuh orang-orang yang baju dan gula-gula kan anak pakai pewarna baju tuh. Iya. Seperti itu, mestinya kalau Ibu ini bisa kerjasama dengan Dignas, lapor saya Itu sekolah-sekolah menjadi harapan. ada satpam dong. Iya. Jangan kasih orang baju di dekat sekolah SD apa lagi, Iya. sekolah PAUD, TK begitu. Hmm. Itu kan anak-anak orang nak tahu kan, Mm-mm. apalagi dong lihat warna-warni itu gula-gula Iya. atau apa kan dong nak tahu itu dong beli. Padahal itu pakai perwarna-perwarna Iya. baju itu. Iya. Nah, di sini Bu, kalau Ibu ambil langkah dong. Hmm. Kasihan kan Bu, ada kan mungkin ya kita dengar anak-anak dari pulau tuh Iya. orang tua dorong cuma bawa karena dorong mau cari nafkah, anak-anak ditinggalkan. Hmm. Memang sangat prihatin ya orang kepada masyarakat. Iya. Moga-moga kasihan ini yayasan ini tetap berjalan terus Amin. sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Bung Elix yang ada di Palampat ya. Kalau masih ada di line telepon yang sama di 082195835080 ya, kita kasih kesempatan untuk Anda. Baik, dan iya, kita ke line telepon. Selamat pagi Forum Kawanua. Tabia, selamat pagi. Pak Heri. Pak Michael Heri. Iya, Pak Heri silakan Pak Deli. langsung saja Pak Heri. Selamat pagi Bu Heni. Ya, selamat pagi, Pak. Salam sehat. Sehat puji Tuhan. Semoga Iya. diberikan selalu kekuatan, Amin. kemampuan untuk Ibu Heni menangani anak-anak kanker ini. Iya. Terima kasih. Namun Ibu Heni harus cari orang atau seperti apa ke Dewan Provinsi untuk memperjuangkan. Mm-mm. Iya. Masa dari Dinas Kesehatan atau pemerintah tidak terlibat dalam hal ini? Mm-mm. Yang seharusnya itu melalui Dinas Kesehatan juga harus peduli dengan yayasan kanker anak yang ada, yang dipimpin oleh Ibu Heni. Jadi untuk memperjuangkan di Dewan itu untuk menempatkan anggaran. Mm-mm. Sebab kalau tidak mana mungkin Mm-mm. dia bisa berjalan lancar. Oke. Dan mana mungkin bisa dapat tertangani anak-anak kanker yang ada di Sulawesi Utara. Sebab kalau dia seandainya sudah diberikan anggaran, Bu Heni itu nanti bisa kerjasama, tadi disebutkan sekolah. Dan terutama juga puskesmas posyandu, Mm-mm. yang itu mereka banyak turun dengan masyarakat yang banyak yang mereka ketahui. Mm-mm. Ada orang-orang tua apalagi di pinggiran di pulauan itu tidak tahu dengan yayasan ini. Iya. Oke. Jadi Baik, Pak Heri. mereka hanya diam. Iya. Oke. Jadi apabila juga pemerintah sudah topang dana ini, tentunya pasti akan ada jemput bola. Iya. Iya. Baik. Dan Baik, Pak Heri. mudah-mudahan juga orang yang suka memberkati Mhm. Iya. untuk selalu terlibat Oke. untuk bisa dapat berkunjung di yayasan kanker yang dipimpin oleh Ibu Heni. Iya. Semoga sukses, sehat, Iya, semangat terima selalu kasih. Bu Heni. Baik, terima Tabia. kasih Tabia Pak Heri di Tateli ya. Kita tampung 2 penelpon dulu dan mungkin sebelum Ibu Heni menjawab ya, kita akan break lagi sejenak. Kita akan kembali untuk Anda.
102,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, pendengar, masih di Forum Kawan Ua pagi ini ya. Sekali lagi kita masih membahas terkait dengan Hari Kanker Sedunia. Bagaimana menopang perjuangan kanker anak Sulawesi Utara ya. Dalam hal ini kami bersama dengan Ketua YKAPH, Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat. Ada Ibu Ketua Heni Sucipto Ciptamaya didampingi Sekretaris dari YKAPH Sulawesi Utara, ada Pak Kristo Senduk. Baik, kita ke sesi tanya jawab ya untuk sesi selanjutnya ini. Nah, tadi ada dari Bung Elix dan juga Pak Heri. Gimana Ibu Heni bisa langsung menjawab? Dari Bung Elix tadi katanya ini sudah selama berdirinya yayasan ini sejak tahun 2006. Itu sudah berapa banyak anak yang sembuh? Pak Elix, untuk dari awal itu sebelum ada yayasan ini kami sudah membantu, apalagi saya pribadi ya, saya mensupport anak-anak yang ada menderita penyakit ini, penyakit kanker, dan sudah sekian tahun mereka itu ada 5 anak sembuh. Oh ya? Yang tahun berapa tahun lalu itu. Sampai sekarang mereka masih suka bergabung dengan Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat Sulawesi Utara, karena mereka melihat perjuangan saya pribadi juga ya. Saya seorang ibu, jadi untuk mendekati anak-anak ini perlu kasih sayang, perlu perhatian yang khusus. Saya anggap anak-anak ini anak-anak saya sendiri. Jadi dengan bantuan semangat ini, perhatian ini, mereka bisa sembuh. Itu ada kalau tidak salah 5 anak ya. Ada yang sudah 6 anak ya. Mereka sudah sembuh dan ada yang sudah kawin. Itu sejak 2006. Dan kalau untuk Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat saat ini, mereka itu ada yang sudah mau masuk survei itu dari Gorontalo. Alfian Mahmud, dia tinggal lab berapa kali sudah sembuh. Terus yang satu sudah pulang di Talaut tapi tidak ada kabar lagi. Tapi sudah sembuh? Sudah sembuh. Tidak ada kabar lagi. Baru yang
Ini dari Pinili tinggal survive lagi. Tinggal lab berapa 2 atau 3 bulan sekali. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya. Pak Kris mungkin ingin menambahkan? Mungkin cuma menambahkan, mungkin banyak bertanya-tanya apa sih itu survive. Jadi survive itu adalah masa di mana ketika anak itu sudah sembuh, dorang itu ada masa tunggu. Masa tunggu itu bervariasi 1 sampai 2 tahun. Jadi prosesnya ketika mereka menyelesaikan proses pengobatan sampai dinyatakan sembuh, dorang ada fase di mana dorang pemulihan sekaligus pemantauan apakah betul sel kanker yang ada di dalam sudah mati. Nah, proses-proses itulah yang harus dijalani, yang otomatis proses pengobatannya kalau memang waktu ketika dia sakit misalnya 2 minggu 1 kali, nah ini mungkin 3 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali, atau mungkin 6 bulan. Nah, kalau dari yayasan sendiri bagaimana memastikan bahwa anak ini memang benar-benar sudah sembuh? Kalau dia soalnya tidak berbalik lagi bagaimana? Nah, tentunya itu harus ada kerjasama antara orang pengurus dengan orang tua. Nah, data yang orang dapat itu melalui rumah sakit, tentunya. Dalam artian ketika orang datang, orang dapat data dari orang tua. Oh, misalnya biasa orang ibu kedua ini dipanggil mam karena orang tua. Mam, nanti misalnya bulan Maret tanggal begini, orang berperiksa nih. Nah, nanti di yayasan itu di rumah singgah ada catatan. Ada catatan untuk mengingatkan. Bahkan kalau jadi orang dalam artian balik lagi ke yang tadi ya saya bilang, orang ada alasan mau bilang aduh ada doi. Bahkan di Ternate, Palu, bahkan Makassar, sini datang bawa obat. Jadi walaupun Yayasan Sulawesi Utara, tapi bukan berarti hanya di luar Sulawesi Utara juga bisa ya. Oke, baik. Kalau pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan himbauan untuk kantin-kantin sekolah, kemudian dari Pak Heri cari bantuan ke pemerintah, puskesmas, posyandu untuk sosialisasi. Mungkin sudah dijawab tadi ya Ibu Hen ya. Oke, kita ke line WhatsApp dulu ini. Selamat pagi, apa kanker itu penyakit bawaan? Maksudnya kalau ibu penderita kanker payudara misalnya, apa setelah anak lahir apa bisa turun ke anak? Dan untuk anak perempuan apa jika belum berumah tangga bisa terkena kanker rahim? Terima kasih dari Seska di Minut. Ya mungkin ini gimana ini? Apa bisa dijawab atau mungkin bagusnya bertanya langsung ke dokter ya? Iya, karena ini hanya dari yayasan. Tapi gimana kalau dari yayasan sendiri? Dari Pak Ibu Seska kan? Seska di Minahasa Utara. Mungkin memang di sini orang tidak bisa bicara secara spesifik, Tapi memang banyak artikel yang menyebutkan bahwa kanker itu bisa saja turunan. Turunan. Iya, betul. Bisa saja turunan, apalagi yang payudara. Yang rentan ya. Iya, banyak kasus dia turun. Dan itu case-nya terjadi juga. Kebetulan kita punya sepupu. Orang tuanya meninggal karena kanker payudara. Anaknya juga. Omanya juga meninggal karena payudara, anaknya kanker payudara. Cuma karena cepat dalam penanganan akhirnya bisa. Saya bisa jawab seperti itu untuk spesifik. Untuk spesifik mungkin bukan kapasitas ya. Oke. Baik, Ibu Heni, ini selaku ketua yayasan, tentunya masyarakat juga ingin tahu untuk penanganan selama ini sejak berdirinya yayasan ini, itu jenis-jenis kanker apa saja Ibu Heni? Itu yang kami tangani yang dari yayasan ini selama ini ditangani. Leukemia ya, darah ya. Kanker mata, retinoblastoma itu. Baru ada satu kanker kandungan itu ya. Serviks. Kanker serviks. Ya. Itu sudah meninggal anak itu berusia 15 tahun.
Nah, itu yang meninggal. Jadi kanker itu yang memang ada satu yang dari Ternate sekarang kanker darah, tetapi seumur hidup minum obat terus. Minum, oh iya. Sampai sekarang ini kami dari yayasan terus membiayai. Jadi kalau dari luar daerah tetap walaupun tidak ditampung ya, tetap perawatan ditanggung yayasan gitu ya. Tetapi dia harus datang ke Manado, periksa rutin. Dia periksa rutin dan dia tinggal sebagai anggota kan. Kita tidak bisa kalau bukan anggota kita mau bantu, kita tidak bisa. Oh, berarti kalau begitu banyak yang kita dari luar kita bantu begitu ya. Berarti kalau Ibu Heni menyebutkan anggota, berarti harus ada sistem pendaftaran. Iya, harus pendaftaran. Dia kan makanya datang di rumah singgah pendaftaran dan ikuti aturan. Caranya gimana itu? Kira-kira biar masyarakat bisa tahu. Datang di rumah singgah, bawa hasil pemeriksaan dari dokter menyatakan bahwa dia positif kanker dan mengisi formulir itu, nama anak, orang tua, alamat tinggal di mana. Jadi kanker apa? Nah, di situ kalau dia bisa tinggal kapanpun selama pengobatan disilahkan. Oh ya? Ya. Bisa tinggal sampai di rumah sembuh, singgah ya. sampai sembuh. Oke. Makanya kami di rumah singgah itu yang lalu memang ada koordinatornya. Karena koordinator ini tugasnya mencatat semua pasien-pasien yang ada dan jadwal pengobatan dia harus telepon. Anak mau berobat tanggal sekian, jangan lupa ya. Gitu. Jadi mereka datang dari kampung untuk melanjutkan pengobatan. Oke. Jadi selalu diingatkan oleh koordinator. Baik, Ibu Heni, kita ke WhatsApp lagi ini dari Ronald di Winangun. Apakah warga boleh menyumbang natura untuk membantu operasional anak-anak dan orang tua mereka? Kalau boleh, ya ini untuk lanjutannya gimana ini? Untuk WhatsApp-nya, ya kalau boleh diantar kemana? Nah ini terkait dengan donasi ini mungkin ya, bantuan ya. Gimana caranya? Donatur ini terbuka untuk siapapun yang kepingin untuk membeli bentuk apapun juga apapun. Jadi kalau ada natura bisa dibawa di Jalan 17 Agustus. Dulu ada asuransi Ramayana. Jadi sebelum Hotel Millennium, alamatnya. Ada rumah singgah, ada papan merah di situ, papan nama Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat Sulawesi Utara. Itu bisa dibawa di situ. Tapi kalau ada rekening siapapun yang biar cuma sedikit 200 perak, 100 perak atau berapa, 1000 perak itu di BNI 2200221825 BNI atas nama Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat Sulawesi Utara. Ya mungkin bisa disebutkan kembali biar masyarakat bisa mencatat. BNI rekening BNI atas nama Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat Sulawesi Utara 2200221825. Oke, baik. Saya ulangi ya. Bagi Anda yang ingin memberikan donatur ya dalam bentuk uang, ya bisa disumbangkan ke yayasan atas nama Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat di nomor rekening BNI 2200221825 ya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari kanal YouTube ini ya. Ini dari Ray Aprilio. Selamat pagi, host dan narasumber. Apakah ada cara umum bagi kita orang tua untuk mendeteksi dini adanya kanker pada anak kita? Gimana? Bisa dijawab? Kalau untuk mereka anak-anak biasanya ada timbul biru-biru. Katanya kalau orang dulu-dulu ya. Gejala-gejala awal. Dicubit, katanya cubit biru. Cubit apa ya? Setan atau apa atau mimisan begitu ya. Ada tumbuh lagi sesuatu yang yang mencurigakan begitu, segera ke dokter. Segera ke dokter, apalagi dokter kanker. Mereka gitu bisa mendiagnosa langsung kalau anak itu terkena kanker atau bukan. Jadi ini menjadi perhatian juga untuk orang tua ya. Berarti kalau ada anak yang sering mimisan, sebaiknya diperiksa Iya. Iya. Atau biru-biru di badan. Iya, soalnya saya dulu juga itu sering sekali
kali mimisan. Oke, baik. Ini sebagai tambahan lagi. Oh ya, silakan Pak Kris. Selain juga itu karena ruam-ruam dan lain-lain, kita juga sebagai orang tua tentunya saya juga itu ada baiknya kalau misalnya anak-anak jalan jatuh tatoki dulu dia bilang, kemudian jangan kasih biar. Oh ya. Jangan dibiarkan karena itu pun berpotensi untuk mengarah ke kanker, bisa saja ke kanker tulang atau dan lain-lain. Jadi hal-hal kecil dan juga begitu juga yang sama dengan yang penelpon bilang tadi itu snack. Itu salah satu pemicu kanker. Snack yang micin banyak itu juga pemicu sekali. Iya, baik. Jadi seperti itu ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya ada orang tua yang misalnya ketika anak jatuh atau apa, mereka tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan awal, bisa nggak mereka ke rumah singgah? Bisa. Baik, mungkin orang coba kasih luruskan kan, Pak. Jadi Yayasan Kanker ini orang menyediakan rumah singgah. Nah, rumah singgah ini dalam kapasitasnya orang menyediakan saat ini 5 kamar. Kenapa mungkin? Kenapa sedikit? Karena tentunya kan penanganan anak-anak kanker ini beda dengan misalnya panti asuhan atau lainnya, di mana satu kamar boleh banyak orang. Karena memang di situ orang membuat mereka dalam tanda kutip VIP, biar nyaman. Karena memang di situ ada orang tua dan satu pendamping. Ada case khusus bisa kita menampung 2 pendamping jika memang keadaan tidak memungkinkan. Misalnya contoh tahun yang lalu itu kita punya koordinator di mana menderita kanker mata dan masih kecil. Jadi selain kanker mata ada keterlambatan dalam pertumbuhan sehingga anak itu dalam beraktivitas terbatas. Akhirnya memang dengan kesepakatan bersama pengurus diizinkanlah dua pendamping. Dalam syarat pengobatan itu kita coba review lagi itu supaya mungkin para pendengar dan penonton itu syaratnya untuk kita masuk itu selain menjadi anggota itu adalah batas dari 0 sampai 17 tahun. Tentunya dengan syarat medisnya bahwa terdiagnosa kanker. Nah, banyak yang DM atau yang messenger di fanpage kami, boleh nggak seperti ini. Ada juga yang kasus pembengkakan, cuma memang kalau orang mau rangkul semua, tangan kita terbatas. Iya, betul. Jadi pada saat ini tuh dengan segala kerendahan hati, saat ini memang orang hanya memfokuskan untuk para penderita anak-anak yang memang sudah didiagnosa kanker. Seperti itu. Jadi ini artinya bagi keluarga yang kurang mampu, kalau misalnya ada anak yang menderita kanker ya, ayo datang ke Yayasan Kanker Anak ya. Tapi ini karena gratis kan? Gratis. Karena dana kan ini bisa dikatakan terbatas. Untuk proses makannya itu apakah dengan orang tua dan penjaganya itu juga gratis makan di situ? Betul. Iya. Gratis semua. Semua gratis ya. Bahkan kita menyediakan layanan WiFi karena kita biar bisa ada hiburan begitu ya. Hiburan ke orang tuanya. Bisa online dengan sama kita punya event di mana 2 bulan 3 bulan sekali kita buat gathering. Baik. Mereka. Kita bawa anak-anak jalan-jalan. Refreshing ya. Supaya mereka tidak bosan. Betul. Kan melihat taman bunga, mereka lari-lari pinggir pantai, itu kan udah menyemangati mereka. Betul. Dalam pengobatan. Biar tidak terfokus dengan sakitnya ya. Dan pernah ada kejadian juga di bagian daerah Likupang sana. Baik. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Aprilia di Pineleng ya. Ini menangani anak sakit saja sudah cukup menguras tenaga, apalagi yang terkena kanker. Tetap semangat buat para pejuang kesehatan anak-anak. Saya penderita tumor payudara sudah sekitar 2 tahun. Apakah penyakit tumor payudara ini bisa menurun ke putri saya yang berumur 6 tahun? Mungkin sudah dijawab tadi ya. Baik. Kita sudah ada di sesi terakhir untuk Forum Konua pagi ini. Dan yang paling terakhir tentunya yang namanya perjuangan ya, tidak lepas dari tantangan. Nah, kira-kira
bagaimana tantangan suka duka dari yayasan ini sejak berdiri sampai sekarang ini? Silakan Ibu Heni. Tantangan memang banyak dari orang-orang yang tidak mengetahui juga ya perjuangan kami ini, tetapi kami dengan tulus bersama teman-teman sudah berkomitmen apapun yang terjadi kepada kami tetap maju terus untuk membantu anak-anak pejuang hebat. Saya sendiri ya mengalami serangan jantung beberapa bulan yang lalu, tetapi memang untuk dokter bilang istirahat, tetapi saya percaya perjuangan saya untuk anak-anak kanker ini Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan pasti campur tangan. Dan puji Tuhan, untuk saat ini sudah 1 tahun lebih saya sehat. Saya sudah katakan kepada keluarga dan kepada teman-teman, apapun yang terjadi, Tuhan memanggil kami di jalan dimanapun, tapi kami tetap berkomitmen melayani anak-anak dengan tulus yang sangat membutuhkan kami. Itu kerinduan kami, bukan dengan di tempat yang hura-hura kami dipanggil Tuhan, tetapi di dalam pelayanan kami. Ya. Oke. Kalau dari Bung Kristo mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin sebagai penutup, secara pribadi begitu juga segenap pengurus Yayasan Kanker, untuk semua pendengar, semua penonton yang saat ini mendengar dan melihat, ayo orang sama-sama lawan kanker. Tidak mudah, tapi dengan bersama-sama orang pasti boleh. Orang backing harapan untuk anak-anak itu untuk bisa tertawa, untuk bisa hidup layaknya orang berjalan. Kasihan orang kalau jadi pada orang di kemo dengan sakit apa segala macam. Orang butuh orang semua untuk support. Begitu juga buat semua masyarakat. Tolong bantu kami dengan cara jika ada mungkin anak-anak yang di pelosok dimanapun di Sulawesi Utara yang mungkin tidak bisa kami data karena memang keterbatasan sumber daya, tolong kasih tahu kami. Nanti orang turun, orang pergi ambil tuh adik itu untuk dia mau dapat DPH untuk bisa hidup. Jadi kalau ada seperti itu, mereka harus datang ke yayasan dengan alamat Rumah Singgah 17 Agustus. Iya. Oke. Atau nomor telepon Ibu Ketua. Iya. Nanti telepon langsung ke nomor telepon Ibu Ketua. Iya, baik. Jadi kalaupun ada Anda sebagai donatur yang ingin memberikan sumbangan juga, ya bisa kirimkan ya sumbangan Anda mungkin dalam bentuk uang di nomor rekening BNI. Nomor rekening 2200221825 ya, seperti itu. Baik, dan dengan demikian usai sudah untuk forum konwa kita untuk pagi ini ya, sekaligus juga tadi sudah ditutup ya dengan closing terakhir nih. Ya, makasih untuk waktunya buat Ibu Heni Sucipto Ciptamaya selaku Ketua YKA PH Sulawesi Utara. Makasih. Kemudian ada Pak Kristo Senduk selaku Sekretaris YKA PH Sulawesi Utara ya. Oke, semoga sukses terus untuk kedepannya. Ini satu pekerjaan yang mulia ya. Oke. Baik, dengan demikian usai sudah untuk forum konwa pagi ini ya, kami akhiri sampai di sini karena akan ada sesi selanjutnya. Dengan demikian terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.